Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa pada program Sapaan Gembala pada hari ini. Pada umumnya orang memuja kesempurnaan. Banyak orang senang jika orang lain mengatakan, "Kamu loh perfeksionis." Padahal di dalam psikologi orang yang perfeksionis dipandang memiliki problema mental. Jadi Anda masih ingin disebut perfeksionis? Menariknya saudara, bacaan kita pada hari ini di masa Pekan Suci menunjukkan siapa Yesus menurut anggapan dunia pada masa itu, yang sama sekali jauh dari kata perfeksionis. Oh ya, Pekan Suci atau Holy Week adalah hari-hari sejak Yesus memasuki kota Yerusalem yang kita rayakan di dalam Minggu Palma kemarin, hingga saat Yesus diadili untuk kemudian disalibkan. Ya, inilah saat-saat yang sangat penting. Injil Yohanes bahkan mencatat peristiwa-peristiwa beserta perkataan-perkataan Yesus di seputar hari-hari ini di dalam 6 pasal yang panjang. Salah satunya adalah bacaan Injil kita pada hari ini. Saudara, mari kita periksa kembali perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 24. Semoga saudara tadi sudah membacanya. Demikian kata Yesus, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Yohanes 12 ayat 24. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Kita mengerti dengan baik, andai sebuah biji menolak untuk ditanam di dalam tanah, apa yang akan terjadi? Ya tentu sih biji tidak bisa menolak seperti halnya manusia. Tapi di sini Yesus mencoba mengajak kita membayangkan, andai biji itu menolak untuk jatuh ke dalam tanah, artinya dikubur, seolah-olah mati, maka ia tetap satu biji saja. Sebaliknya, jika ia bersedia jatuh ke dalam tanah, istilah Yesus mati, maka saatnya akan tiba biji itu akan menghasilkan buah. Saudara, perumpamaan ini sangat jelas. Jika kita tidak bersedia memberikan diri kita dibentuk oleh Tuhan, meski mungkin dengan cara menyakitkan, termasuk melepaskan keinginan, ambisi, dan semua yang kita pegang erat, maka mustahil kita dapat berbuah. Bahkan mungkin kita akan mati, karena Yesus mengatakan pula, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya." Yohanes 12 ayat 25a. Saudaraku, kita mungkin tidak dapat membayangkan bahwa suatu saat kita akan kehilangan apa yang kita pegang erat-erat. Nah, kembali pada pertanyaan kita di awal tadi. Jadi, siapa Yesus menurut anggapan orang pada masa itu? Rasul Paulus menuliskan dengan sangat baik. Ia mengatakan begini, "Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan." 1 Korintus 1 ayat 22 hingga 23. Di sini kita melihat bagaimana Yesus memberikan teladan sebagaimana biji gandum yang mati, dengan mengabaikan semua hinaan, cemooh yang ditujukan padanya. Ya, kita tahu apa yang Yesus lakukan di atas salib bagi orang-orang yang berdosa, termasuk bagi orang-orang yang membencinya, sangat sulit dimengerti. Bagi orang bukan Yahudi, tindakan Yesus dianggap kebodohan paling besar. Sementara bagi orang Yahudi,
tindakan Yesus dipandang sebagai batu sandungan. Karena di dalam pemahaman mereka, seorang yang mati dengan cara disalib artinya tidak menjejak tanah, ya betul kan, disalib kan digantung, adalah orang yang bahkan bumi dan langit pun menolaknya, kira-kira demikian. Bahkan Allah pun menolak orang seperti ini. Lantas bagaimana Yesus bisa dikatakan membawa manusia kepada Allah? Saudara, jawaban ini memang tidak mudah kita terima, tapi itulah Tuhan Yesus, Tuhan kita. Tepat jika Paulus mengatakan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kita dapat membacanya di 1 Korintus 1 ayat 27. Tadi kita sudah baca, bukan? Ya, mengapa demikian? Pertanyaannya. Ayat 29. Rasul Paulus mengatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi saudara, apakah kita masih mau memuja, bahkan mengejar dan menyombongkan kesempurnaan? Jika Yesus Tuhan kita justru merendahkan diri sedemikian rupa demi kasih-Nya kepada kita, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, sungguh kami malu jika kami seringkali menyombongkan diri kami, dan kami merasa diri kami sempurna atau setidaknya lebih baik dari orang lain. Kami memandang rendah orang lain, padahal kami sesungguhnya jauh dari kata sempurna. Tapi pada saat yang sama kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus telah mengambil tempat kami. Tuhan membiarkan diolok, diejek untuk menunjukkan betapa Engkau peduli pada kami yang serba tidak sempurna ini, untuk mengubah kami perlahan-lahan menjadi seperti Kristus. Kami mau Tuhan untuk menjadi seperti Kristus. Itulah yang kami rindukan. Kami mohon bimbinglah kami, Roh Kudus, pimpinlah kami. Amin. Tuhan beserta kita semua.